Hai guys, welcome back to my channel. Ratsukumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Hai guys, hari ini tidak ada sesi pick a card reading ya, tapi kita akan reading satu tema ya guys ya. Aku terpanggil untuk nge-reading satu tema mengenai seseorang yang mungkin saja saat ini ya sedang berseteru atau berkonflik sama kamu, atau ada seseorang yang coba-coba untuk mengganggu atau mengusik hidupmu ya guys ya. Karena aku merasa bahwa beberapa dari kamu, entah itu sudah ya kejadiannya ya, atau pernah kamu mengalami situasi di mana kamu diganggu atau diusik orang, atau pada saat ini kamu sedang merasa terganggu ya, karena kamu posisinya lagi digangguin sama seseorang atau beberapa orang ya guys ya. Di sini temanya kecerdasanmu membuat mereka tidak berdaya ya guys ya. Oke, ada apa ini ya sehingga mereka tidak berdaya karena kecerdasanmu? Di sini aku menggunakan 3 deck ya guys ya. Ini ada 2 deck untuk reading situasinya, dan ini untuk get message from the universe for you ya. Ya, kita akan mulai lihat ya guys ya di sini ya. Oke. Aku lihat dulu di sini ya guys ya. Situasi buat kamu ya yang tertarik untuk melihat video ini ya, atau kamu merasa terpanggil ya untuk menonton video ini, berarti reading ini ya buat kamu, pesan ini buat kamu ya. Apalagi kalau kamu merasa situasinya resonate ya, mungkin saja kamu pernah mengalaminya, atau bahkan saat ini ada beberapa dari kamu yang mengalaminya ya, yang sedang berkonflik atau berseteru atau punya masalah dengan seseorang atau beberapa orang ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya guys ya, kita cek energinya sekalian juga ya. Oke, situasinya bagaimana ini ya? Aku merasakan bahwa kecerdasanmu membuat mereka tidak berdaya ya guys ya. Sepertinya beberapa dari kamu tuh udah lama ya berkonflik dengan orang ini atau beberapa orang ya. Kayaknya masih belum kelar-kelar juga ini persoalannya ya. Atau masih ada menyimpan rasa jengkel, kesel gitu ya sama beberapa orang ini, karena aku merasakan adanya gangguan dari mereka ya di dalam hidupmu. Kamu merasa tidak tenang ya, merasa terusik dengan ulah mereka atau kelakuan mereka. Oke, kita lihat ya ada apa aja di sini ya. Oke, di sini ada 5 of Cups, ada the Devil, next ada King of Pentacles, lalu ada Princess of Swords, ada 3 of Swords,
ada the moon. Well, ada two of swords. Next, one card, one more ya guys ya, one more. Oke, ada five of pentacles ya. Oke guys ya, well di sini ya, situasinya sebelumnya ini ya guys ya, sebelum kecerdasanmu membuat mereka tidak berdaya ya guys ya. Di sini aku merasakan bahwa beberapa dari kamu sedang berkonflik atau pernah berkonflik atau pernah ada di suatu konflik ya, di suatu di mana kamu mengalami suatu permasalahan ya, atau perseteruan dengan seseorang atau beberapa orang ya guys ya, di sini ya guys ya. Oke, di sini dikonfirmasi ya, sangat jelas oleh two of swords ya guys ya. Oke. Di sini kamu dan orang ini atau kamu dengan beberapa orang ya sedang berkonflik ya, atau punya permasalahan ya. Ini saat ini dari kamu ada yang sedang berkonflik, ada yang sudah kemarin-kemarin itu telah berkonflik ya. Posisinya kamu dan dia ini ada masalah ya, ada perseteruan seperti itu ya guys ya. Kamu bertengkar sama orang ini ya. Kamu sepertinya ada yang tidak tegur sapa ya, ada yang beradu argumen ya, beradu opini ya, berargumen, berdebat ya. Ada yang apa ya, di sini ya kalian ya merasa kesal ya dengan orang ini ya, sehingga kalian terpancing emosinya ya untuk melawan orang ini ya, karena orang ini kayaknya sangat mengusik kehidupan kalian ya. Orang ini sepertinya mengganggu kehidupan kalian, suka cari gara-gara ini orang ya. Ini orang ya, energinya ada maskulin, ada feminin ya, 50-50 ya guys ya. Orang ini suka jahil atau usil sama kamu ya guys ya, usil dengan kehidupan kamu ya. Sepertinya suka ikut campur gitu dengan urusan orang lain. Sepertinya dia ini terbiasa untuk ikut campur urusan orang lain ya, orang ini ya guys ya. Dan kamu adalah tipe orang yang tidak suka dicampuri urusannya. Bahkan kamu adalah tipe orang yang tidak suka mengganggu atau mengusik kehidupan orang lain. Tapi justru sebaliknya, oranglah yang suka mengganggu atau mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Ada yang coba-coba jahil ini ke kamu ya guys ya. Kamu sudah berusaha sekali untuk menahan emosi kamu untuk tidak terpancing. Bahkan beberapa dari kamu ini ya berusaha mati-matian untuk menghindar, untuk menjaga mulut kamu ya, agar tidak mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya, agar tidak membalas ya. Kamu benar-benar berusaha untuk tidak ingin terpengaruh atau masuk ke dalam suatu konflik atau berseteru dengan orang ini gitu. Tapi sepertinya orang ini terus aja ya mengganggu hidup kamu ya, mengusik hidup kamu, kayaknya mengejar-ngejar kamu gitu loh guys ya. Untuk membuat kekacauan atau kegaduhan ya. Orang ini sepertinya tidak tenang hidupnya ya guys ya, suka bikin onar dan bikin drama juga ya. Hidupnya dipenuhi dengan kepalsuan atau orang ini suka berdrama lah, bersandiwara seperti itu. Dan ini bertolak belakang dengan kamu ya guys ya. Kamu tipe orang yang apa adanya aja, tidak dibuat-buat ya. Kalau orang ini fake ya, kalau kamu real, kayak gitu loh guys ya. Jadi kontras banget ya, secara energi pun kalian tidak berimbang, tidak selaras. Itu kenapa kamu tidak tahu kenapa ya kamu merasa tidak menyukai orang ini, kayak gitu loh guys ya. Mungkin sejak awal, sejak kenal, kamu udah tidak suka dengan orang ini ya guys ya, karena mungkin energinya berbenturan seperti itu ya guys ya. Jadi energi tidak bisa berbohong ya guys ya. Walau kita berkata suka ya, tapi kalau energinya tidak enak
tidak menyenangkan, membuat kita merasa tidak nyaman, ya tidak akan klop ya, tidak akan selaras. Kita tidak bisa mendustai diri kita sendiri ya, bahwa kita memang tidak menyukai orang ini, kayak gitu loh guys ya. Dari energi aja udah ketahuan gitu loh guys ya. Nah seperti itu. Kenapa kamu jadi sampai berkonflik dengan orang ini ya guys ya? Banyak faktor di sini ya guys ya. Banyak faktor yang menyebabkan kamu berkonflik dengan orang ini ya guys ya. Nah di sini salah satunya ya, orang ini merasa sakit hati ya guys ya dengan kamu ya. Orang ini menyimpan kekecewaan, rasa sakit hati terhadap dirimu. Mungkin ada kata-kata kamu yang nyelekit atau membuat dia tersinggung ya, atau ada sesuatu, ada hal yang bikin dia patah hati ya, yang bikin dia broken heart gitu ya. Broken heart dengan kamu gitu ya guys ya. Di sini muncul card Three of Swords ya, lambang atau simbol dari patah hati ya guys ya, sakit hati ya. Nah ini orang ini berkonflik, berseteru sama kamu karena orang ini menyimpan rasa sakit hati ya. Ada juga nih yang sampai dendam gitu ya guys ya. Kayaknya beberapa dari kamu ada yang bermusuhan dengan orang ini ya. Memang apa ya, memang tidak terelakkan lagi ya untuk bermusuhan gitu ya guys ya. Mulai dari tidak tegur sapa ya, sampai kamu melawan segala gangguan yang diberikan oleh orang ini gitu. Artinya kamu tidak tinggal diam lagi di sini ya, karena kamu sudah cukup sabar menghadapi orang ini ya. Karena orang ini ngeyel, bawel ya, terus aja ganggu-ganggu kamu ya, berusaha untuk mengganggu kehidupan kamu ya, karena dia merasa sakit hati ya. Ini salah satu faktornya ya. Entah karena dia merasa tersinggung kah, atau karena dia merasa tersakiti oleh suatu hal gitu ya guys ya. Entah itu dikecewakan kamu, atau ada hal yang kamu tolak ya, atau kamu menolak orang ini ya, atau kamu menolak tawaran orang ini ya, sehingga orang ini merasa kecewa sama kamu dan menyimpan rasa sakit hati yang mendalam gitu ya. Ada yang sampai dendam juga ya. Gitu, kenapa dia tidak henti-hentinya berusaha untuk mengganggu kehidupan kamu, seperti itu ya guys ya. Kemudian ada juga di sini ya faktor lainnya ya. Aku merasakan bahwa orang ini ya, orang ini yang berseteru atau berkonflik sama kamu ini punya rasa iri hati yang sangat teramat dalam ya sama kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari The Devil ya. Dia memang pada dasarnya punya penyakit hati nih guys ya, tidak senang melihat orang bahagia dan senang melihat orang sengsara, kayak gitu orangnya ya guys ya. Memang basicnya dia punya iri hati ya, punya rasa iri hati terhadap kamu ini ya guys ya. Nah seperti itu. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan dia berseteru atau berkonflik atau mulai usil, mengusik atau mengganggu kehidupan kamu ya. Karena dia sakit hati, karena dia merasa dikecewakan oleh kamu, karena dia merasa tersinggung, ada yang merasa dendam juga, bahkan ada yang memang pada dasarnya dia memiliki karakter iri hati ya. Iri hati akut sepertinya ya, karena ada juga yang mengarah ke dengki di sini ya guys ya. Di sini ada juga yang mengarah ke dengki ya. Berniat untuk menghancurkan hidup kamu tuh ada ya. Orang yang saat ini atau kemarin-kemarin tuh berseteru atau berkonflik sama kamu ya, ada yang berniat untuk menghancurkan hidup kamu di sini ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi oleh Five of Cups ya. Five of Cups nih ya, dia ingin melihat kamu itu hancur ya guys ya. Harapan kamu pupus ya. Kamu tidak bisa sukses gitu loh guys, yaitu harapan dia, keinginan dia kamu itu hancur, tidak bisa sukses ya, tidak bisa maju ya. Semua impian kamu itu tidak bisa tercapai, tidak bisa terwujud ya. Apapun yang kamu mau itu tidak bisa kamu gapai, itu yang dia mau ya. Orang ini maunya kayak gitu loh guys ya sama kamu ya. Dia berharap bahwa apa yang kamu punya ya, itu sirna gitu loh. Apa yang kamu usahakan itu tidak jadi.
apa yang ingin kamu capai tidak tercapai. Nah, seperti itu ya guys. Coba lihat di sini ada Five of Cups ya. Semua cupsnya itu tumpah. Semua cupsnya itu tumpah ya. Kelima-limanya tumpah ya. Dia pengen sekali menggagalkan rencana kamu, terutama dalam karir, pekerjaan, bidang usaha, bisnis, kayak gitu loh guys ya. Kalau kamu adalah seorang usahawan, owner, pebisnis, dia pengen mengerusak bidang bisnis yang kamu jalankan, pekerjaan kamu, karir kamu ya. Dia tidak ingin kamu mencapai suatu pencapaian ya, karena aku rasa dia iri hati ya sama kamu, ke arah dengki sudah ini ya, parah banget ya iri hatinya ya. Dan dia berniat untuk menghancurkan ya, pengen ngerusak gitu, pengen ngerusak karir kamu, pengen ngerusak karir kamu, pekerjaan kamu ini ya guys ya. Wah, parah sekali nih orang ya. Oke. Dan sini ya dikonfirmasi lagi ya oleh Five of Pentacles ya. Wah, twins number ini 5 ya, tapi ini Five of Cups, yang ini Five of Pentacles ya. Tuh kan, dia pengen keuangan kamu ini jadi carut marut ya, jadi apa ya, menurun drastis gitu ya. Dia pengen kamu tuh jangan kaya. Ya, aduh, kok ada ya orang seperti ini, kok kok ada ya orang seperti ini ya guys ya. Dia pengen kamu tuh jangan kaya ya. Dia kayaknya sakit hati kalau melihat kamu itu jadi kaya ya. Dan dia merasa senang kalau melihat kamu itu sengsara, tidak memiliki uang atau kesulitan dalam ekonomi ya. Wah, jahat sekali sih ya orang ini sih ya. Orang yang berkonflik sama kamu ini ya, wah jahat sekali ini ya. Niatnya itu nggak baik ya guys ya, niatnya nggak bener ya. Nah, di sini Five of Pentacles ya. Dia pengen keuangan kamu itu menurun drastis gitu ya, karena dia melihat di sini kamu itu orang yang dipenuhi dengan keberuntungan, punya hoki yang bagus gitu ya. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Knight of Pentacles ya. Nih, coba lihat tuh, kamu adalah orang yang pandai cari uang, atau kamu ini rajin cari nafkah, atau kamu ini punya banyak akal untuk bisa menghasilkan pentacles kayak gitu loh guys ya. Dan dia melihat itu ya, dan ini dikonfirmasi oleh Princess of Swords ya. Coba lihat, dia selalu meneropong kamu, dia selalu mengintai aktivitas kamu, dia selalu memantau kamu dari kejauhan, apa yang kamu lakukan, aktivitas-aktivitas kamu, apa yang kamu kerjakan, semua yang kamu lakukan itu dipantaunya dari jauh ya, dimonitornya dari jauh ya guys ya. Dia mengintai kamu ya. Orang yang berseteru, orang yang pernah berkonflik sama kamu, diam-diam mengintai kamu, mengawasi kamu dari kejauhan ya. Dan dia melihat bahwa kamu adalah orang yang pandai mencari uang, pandai cari duit ya. Kamu pintar dalam hal mengumpulkan pentacles ya. Dan dia berharap bahwa pentacles yang kamu peroleh ini habis, musnah kalau perlu ya. Nih, dia berharap bahwa pentacles yang kamu kumpulkan ini ya bisa habis ya, atau hasilnya itu bisa menurun ya. Nah, seperti itu ya. Dia memikirkan berbagai macam cara ini ya guys ya, untuk mengganggu kerjaan kamu ya, aktivitas kamu ya, karena kamu dilihatnya adalah orang yang hoki atau penuh dengan keberuntungan, atau kamu orang yang rajin cari nafkah ya. Dan dia tidak suka melihat kamu bergelimang harta ya. Dan dia tidak suka melihat kamu bisa mencari keuangan ya, keuangan kamu bagus. Dia tidak suka kamu rajin mencari pentacles, cari nafkah gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu bergelimang harta, dia sangat tidak suka ya melihat kamu bergelimang harta ya, karena dia merasa iri ya guys ya dengan pencapaian kamu, dengan keuangan kamu yang bagus, seperti itu loh guys ya, dengan karir, pekerjaan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini ya guys ya, aku merasakan orang yang berseteru sama kamu itu minimal ada 2 orang ya guys ya. Jadi tidak sendiri dia ya, ada yang support dia, ada yang bantuin dia untuk ngusilin kamu ya, untuk
ngerjain kamu ya, atau berusaha untuk merusak usaha kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, keuangan kamu ya. Dia tidak sendirian loh guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Swords. Dia punya teman yang mana temannya ini ya support dia ya. Mungkin punya karakter yang sama ya, sama-sama iri hati ya, jadinya bersatu gitu ya. Karena energinya selaras kayak gitu loh guys ya. Atau dia dengan orang yang support ke dia ini sama-sama tidak menyukai kamu gitu ya, atau pernah berkonflik juga sama kamu, makanya mereka bersatu, bergabung jadi satu ya untuk memusuhi kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Dan di sini ya guys ya, aku merasakan ya, mereka ini tidak hanya ya berusaha di depan gitu ya, atau berusaha secara belak-belakan, secara gamblang untuk mengganggu aktivitas kamu, usaha kamu, kerjaan kamu, karir kamu, ketika kamu cari uang atau cari nafkah, cari pentacles gitu ya. Tidak hanya secara konkret ya, mereka ini gangguin atau mengusik kehidupan kamu ya, dalam berbagai bidang ya. Tapi beberapa dari mereka ini ada yang sampai ya bermain black magic ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh the devil ya. Aku merasakan ada kata black magic ya. Sebagian daripada mereka, tidak semua ya. Karena mereka saking gregetnya gitu ya, saking iri hatinya sama kamu ya, karena iri hati dan dengki ya, makanya mereka pengen ngerusak ya. Mereka tidak puas ya melihat kamu yang masih bisa berdiri tegak ya, masih bisa beraktivitas sehari-hari ya, masih bisa mencari pentacles atau keuangan, masih bisa bekerja ya, karir kamu masih jalan gitu ya, walaupun agak mandek ya, agak stuck ya, tapi kamu sepertinya tidak menyerah ya untuk bisa menjalankan usaha kamu ya, beraktivitas dan sebagainya ya. Makanya mereka juga menjalankan rencana lainnya ya, jalan belakang ya, dengan magic ini sepertinya ya guys ya. Ada beberapa aja ya, tidak semua ya. Mereka menggunakan magic ya, black magic ya, untuk ngusilin kamu, ganggu kamu ya, dan berusaha untuk menghancurkan usaha kamu ini ya, pekerjaan kamu ya guys ya. Mereka pengen rezeki kamu tuh jadi seret. Di sini loh guys ya, ada Five of Pentacles nih ya. Pengen jadi, mereka tuh pengen rezeki kamu tuh jadi seret ya, jadi menurun drastis income-nya. Nah seperti itu ya. Ini orang ya yang berseteru sama kamu ini rada-rada gimana ya, pemikirannya ini ya kayaknya sudah dikuasain oleh the devil ini loh guys ya. Jadi kayak udah di luar nalar gitu loh guys ya. Dia tidak segan-segan menggunakan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara ya untuk menghancurkan kamu, seperti itu ya guys ya. Namun di sini ya guys ya, beberapa dari kamu itu ada yang peka ya guys ya, peka dengan perilaku atau kelakuan orang-orang ini ya guys ya. Orang-orang yang berseteru sama kamu, orang-orang yang berkonflik sama kamu, kamu tuh kayaknya udah tahu gitu bahwa mereka ini akan melakukan sesuatu yang lebih, mereka akan mengambil langkah lebih ya. Karena kamu di sini memiliki intuisi yang tajam ya guys ya, dikonfirmasi oleh the moon ya. Kamu punya kamu punya insting ya untuk bisa mendeteksi gitu apa yang mereka inginkan, apa yang akan mereka lakukan ya. Kayaknya kamu tuh udah berfirasat gitu ya, punya firasat ya guys ya, sehingga kamu tahu langkah apa yang harus kamu ambil untuk bisa mengantisipasi kelakuan mereka yang mungkin saja bisa merugikan kamu ya, yang bisa membuat kehidupan kamu jadi kacau gitu loh guys ya. Jadi kamu berusaha untuk mengantisipasinya ya, karena kamu di sini ya, beberapa dari kamu tuh peka ya dengan sikap-sikap orang yang ada di sekitar kamu ya, perilaku-perilaku orang ya, atau apa yang orang ingin lakukan itu kamu kayaknya udah bisa mendeteksi duluan gitu ya. Bahkan aku merasakan beberapa dari kamu ada juga yang peka terhadap makhluk halus ya, atau makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi kamu tuh kayak tahu gitu loh, ada kayak kiriman energi negatif ya, atau hal-hal negatif yang membuat suasana rumah kamu kayaknya nggak nyaman, atau kamu merasa gelisah, atau kamu merasa tidak enakan gitu. Tiba-tiba aja kamu merasa tahu itu gitu, karena kamu peka ya guys ya. Beberapa dari kamu itu peka ya, sensitif, punya kesensitifan
kamu punya daya sensitivitas yang tinggi ya, lumayan tinggi di sini ya guys ya, sehingga kamu bisa mendeteksi ya. Dengan kamu bisa mendeteksi, akhirnya kamu bisa mengantisipasi itu ya. Oke, mari kita shuffle lagi ya guys ya. Kita lihat ini ya. Kecerdasan kamu yang membuat mereka tidak berdaya itu apa ya? Dengan situasi kamu di sini yang pernah atau saat ini sedang berkonflik dengan seseorang yang mencoba untuk mengganggu atau mengusik hidup kamu ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Di sini tindakan kamu ya, atau apa yang kamu lakukan ya, atau sebaiknya memang seperti apa ya, atau apa aja yang sudah kamu lakukan untuk mengantisipasi perbuatan mereka atau perilaku mereka terhadap kamu ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Oke, ada Knight of Pentacles. Next, ada King of Wands. Ada the Empress. Ada Eight of Cups. Ada the Sun. Ada Ace of Swords. Ada Seven of Wands. Oke, ada Nine of Cups ya. Ini berikutnya ya guys ya. Aku melihat di sini ya, kamu ya yang telah berseteru atau berkonflik dengan seseorang atau beberapa orang di circle atau di komunitas kamu ya. Kamu memang kenal dengan orang ini, bahkan mungkin sebelumnya kamu tuh pernah dekat ya dengan orang ini ya, dengan beberapa orang ini ya, dengan dia atau mereka ini ya. Kamu sering dikerjain sama dia atau mereka ini ya guys ya. Mereka suka usil sama kamu, mereka suka menjahili kamu ya dengan berbagai trik ya guys ya. Dan kamu cukup bersabar gitu ya guys ya, untuk tidak melawan, untuk mengalah, untuk berusaha untuk menghindar ya. Tapi mereka tuh bawel ya, mereka tuh ngeyel juga, bandel ya. Dan mereka terusan mengejar kamu ya, mengganggu atau mengusik kamu di sini aku merasanya ya guys ya. Namun walaupun beberapa dari kamu ini ya, dengan kelakuan mereka yang toksik itu ya, beberapa dari kamu ada yang berusaha untuk survive ya, masih bertahan. Walaupun aku merasa bahwa beberapa dari kamu tuh ada yang sempat kena black magic juga ya, ada yang sempat berantakan juga hidupnya, sempat kacau ya, terutama dalam bidang karir atau pekerjaan itu ya, ada penurunan ya dalam bisnis ya. Income kamu juga menurun ya, menurun drastis tiba-tiba ya. Pernah berada di posisi dimana rezeki kamu tuh jadi seret, kamu bingung kok bisa seperti itu gitu ya. Kamu bingung kok bisa mendadak ya rezeki kamu tuh seret atau mandek gitu. Ide atau gagasan kamu itu susah untuk keluar atau berkembang gitu ya. Kamu pernah berada dalam situasi dimana kamu tiba-tiba stuck ya. Nah seperti itu ya guys ya. Namun kamu berusaha sekali ya, di sini kamu posisinya berusaha sekali, berusaha keras untuk bisa bangkit ya guys ya, untuk tetap mempertahankan kepemilikan kamu ya, properti kamu, apapun yang kamu bangun saat ini ya, walaupun pernah jatuh, pernah nyungsep ya, pernah pernah dibuat hancur ya, pernah dihancurkan ya atau dijatuhkan ya, yang mana mereka mencoba untuk merusak karir atau pekerjaan atau rezeki kamu ya guys ya, sampai-sampai ada yang pakai black magic juga ya. Namun kamu di sini tetap berdiri kokoh ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Wands ya. Beberapa dari kamu tuh berdiri kokoh ya guys ya.
Kamu tidak menyerah dengan situasi di mana kamu dikerjain orang, diperlakukan buruk, dikirimi energi negatif, ya, dikirimin black magic gitu ya sama orang toksik itu ya guys ya, orang yang berkonflik sama kamu ya guys ya. Kamu tetap berdiri tegar di sini ya guys ya. Dan kamu mulai tegas, baik itu terhadap dirimu sendiri maupun orang-orang di sekitar kamu, terutama orang yang berkonflik sama kamu atau orang-orang yang berseteru sama kamu. Kamu tidak lagi mau mentolerir kelakuan mereka, perilaku mereka. Kamu tidak mau lagi ya terkoneksi dengan mereka ya. Bahkan beberapa dari kamu itu sudah meng-cut off mereka ya. Kamu di sini ya terlihat sekali ya adalah sosok yang bijaksana di sini ya guys ya. Kamu mengambil keputusan dengan memikirkannya terlebih dahulu secara matang di sini. Aku melihatnya bahwa kamu itu adalah sosok yang dewasa dan matang ya. Kamu tidak kekanak-kanakan di sini ya guys ya. Kamu bersikap tegas dan kamu berusaha untuk tegas terhadap orang-orang toksik itu ya guys ya. Terhadap kelakuan orang-orang yang hendak menghancurkan kehidupan kamu ini, kamu berusaha untuk mengantisipasi, untuk berdiri di garda depan, untuk menjaga, siap memproteksi kayak gitu loh guys ya. Kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu dan mulai bangkit, mulai maju ya, mulai berdiri tegak. Dan kamu tidak pantang menyerah dengan situasi sulit yang kamu hadapi, walaupun pernah jungkir balik kamu ya dibuat orang-orang toksik itu ya, karena ulah permainan mereka ya yang bikin karir atau pekerjaan kamu jadi kacau gitu ya, atau rezeki kamu jadi mandek atau seret gitu ya. Tapi kamu tetap berusaha untuk bisa berdiri tegak ya guys ya. Di sini aku merasakannya bahwa kamu sosok yang dewasa dan matang ya, dan kamu bisa berpikir secara realistis di sini ya guys ya. Benar-benar kamu berpikir dengan melihat situasi dan kondisinya ya, yang disesuaikan dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan ya. Jadi kamu sekarang ini kayaknya lebih berhati-hati ya. Kamu kayaknya meningkatkan kewaspadaan ya, lebih tinggi ya daripada sebelumnya ya. Karena kamu merasa ya banyak hal yang tidak beres yang terjadi di dalam hidupmu semenjak orang-orang ini masuk ke dalam hidupmu. Kayak gitu loh guys ya. Nah, kemudian ini dikonfirmasi lagi ya oleh Ace of Swords ya. Di sini memang nampak kecerdasan kamu ya guys ya. Kecerdasan kamu ini ya membuat mereka tidak berdaya ya guys ya. Karena kamu tidak membiarkan lagi mereka semena-mena terhadap kamu. Mungkin kemarin-kemarin kamu mengalah ya, diam ya, biar sajalah, ya udah deh, kayak gitu loh guys ya, kayak banyak pasrahnya gitu ya. Tapi kamu kemarin-kemarin itu lebih selain pasrah itu kayak lebih pesimis gitu loh guys ya. Dan sekarang itu jauh berbeda daripada kemarin-kemarin ya. Mungkin karena kamu udah capek ya, udah lelah diperlakukan buruk terus sama mereka ya, diperlakukan buruk sama mereka, kamu udah capek, udah lelah gitu ya. Makanya kamu kayaknya berbalik arah dan mulai bertindak tegas terhadap mereka gitu. Dan kamu tidak mau lagi ya mentolerir kelakuan mereka seperti itu loh guys ya. Dan kamu mulai berstrategi di sini. Aku merasakan ya ada kata strategi ya. Kamu mulai berstrategi, bertaktik ya, membuat rencana-rencana yang mana bisa mengantisipasi kelakuan buruk mereka terhadap kamu gitu, agar tidak bisa merugikan dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya di sini ya. Ya, aku merasa kamu ini ya punya banyak akal, punya banyak ide, banyak gagasan untuk mengantisipasi kelakuan orang-orang toksik itu ya. Kecerdasan kamu ini memang membuat mereka tidak berdaya ya guys ya. Mereka sekarang ini ya, ada beberapa dari mereka yang kayaknya mundur, ada yang takut, ada yang segan ya, mulai segan sama kamu ya, yang tidak berani lagi macam-macam gitu ya. Ada juga yang berhenti untuk berbuat usil atau mengusik hidup kamu gitu ya guys ya. Karena kamu di sini tadi mulai tegas ya, mulai tegas terhadap orang-orang di circle kamu. Kemudian kamu juga merencanakan berbagai taktik ya, berbagai strategi untuk mengantisipasi gitu loh guys ya. Kalau kemarin-kemarin kamu tuh lebih mengalah dan pesimis, sekarang kamu itu berusaha untuk lebih tegas dan lebih menyiapkan plan
planning dan lebih menyiapkan diri untuk bisa mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu loh guys ya. Nah, di sini kecerdasan kamu teruji ya guys ya. Memang beberapa dari kamu itu memiliki kecerdasan yang luar biasa ya guys ya. Kamu punya ide ya, caranya gimana nih mengantisipasi kelakuan orang ini agar tidak merugikan diri kamu. Nah, kayak gitu loh guys ya. Dan di sini ya, guys ya, aku merasa bahwa kamu siap untuk berjuang ya, siap untuk apa ya, untuk melawan mereka ya, kalau mereka udah keterlaluan kayak gitu loh guys ya. Di sini kamu tidak akan segan-segan gitu ya untuk mengambil langkah tegas ya guys ya. Misalnya kalau mereka berbuat curang ya, seperti hal-hal yang mana itu bisa merugikan kamu, maka kamu udah siap ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Beberapa dari kamu di sini ya sudah siap dengan kamera ya, dengan iPhone-nya ya, untuk mengumpulkan bukti ya, kayak jepret ya, potret, yang mengumpulkan video potret ya atas kelakuan-kelakuan mereka yang curang atau culas ya terhadap kamu gitu. Jadi kamu kumpulkan gitu ya sebagai bukti ya. Nah, jadi kalau mereka udah keterlaluan ya, kamu kan bisa laporkan ke RT gitu misalnya ya, orang-orang yang berkonflik di kamu itu, misalnya orang-orang di sekitar kamu, misalnya kayak tetangga kamu gitu kan, atau orang-orang yang ada di komunitas kamu bisa laporkan ke ketua ya, ke security atau keamanan kayak gitu loh guys ya. Kamu nih udah siap dengan strategi kamu ya untuk mengantisipasi agar mereka itu tidak merugikan kamu dalam hidup kamu gitu loh guys ya. Karena orang-orang itu udah keterlaluan kelakuannya di sini ya. Jadi kamu nih kayaknya udah siap banget ya, udah prepare banget ya apa yang harus kamu lakukan gitu kan. Untuk bisa membuat laporan gitu misalnya ya, kamu kan harus ada bukti ya, bukti yang bisa memperkuat bahwa orang-orang ini gitu telah berbuat curang atau berperilaku jolim atau berperilaku tidak baik gitu. Kamu udah prepare banget, udah kamu siapkan ya, karena kamu di sini cerdas orangnya ya. Nah, oleh karena itu mereka ketakutan sendiri ya. Ada yang mundur juga, yang mundur dari komplotan mereka gitu ya. Ada yang tidak berani lagi macam-macam ya. Ada yang takut ya setelah mereka tahu gitu bahwa kamu itu cerdas ya. Betapa cerdasnya kamu, yang mana kamu bisa mengantisipasi kelakuan buruk mereka terhadap kamu sebelum terjadi. Nah, seperti itu. Sebelum mereka berkelakuan lebih jauh, lebih buruk ya, sebelum mereka berkelakuan melampaui batas gitu, kamu udah siap gitu ya untuk bisa mengantisipasinya. Nah, seperti itu ya. Dan mereka mulai segan terhadap kamu ya. Dan mereka mulai segan terhadap kamu ya, dan berpikir 1000 kali untuk ngerjain kamu lagi kayak gitu ya guys ya, aku ngerasanya ya. Nah, itu kenapa ya temanya kecerdasanmu membuat mereka tidak berdaya ya guys ya, karena kamu memang cerdas untuk membaca situasi, membaca kelakuan mereka juga ya, apa yang ingin mereka rencanakan, apa yang ingin mereka lakukan gitu loh guys ya. Dan kamu ini siap siaga ya, kamu berjaga-jaga banget ya saat ini ya, atau kemarin-kemarin itu kamu udah siap siaga gitu ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya guys ya. Kamu terlihat tenang, terlihat santai, terlihat kalem, terlihat diam gitu ya, terlihat menikmati hidup ya, tapi kamu siap siaga ya, tapi kamu udah prepare semuanya dengan sangat baik ya guys ya. Jadi kamu tidak khawatir lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kamu banyak khawatirnya, banyak ketakutannya ya, karena terintimidasi oleh orang-orang itu. Sekarang kayaknya udah free aja, udah lega aja, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Wah, luar biasa ya kamu ya guys ya. Di sini juga dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya. Kamu santai aja sekarang ya, kamu lebih mengawasi, mengamati tindak tanduk mereka dari kejauhan ya. Kalau tadi ya mereka yang mengawasi kamu, memantau kamu, mengintai kamu, sekarang kamu pun juga ya mengawasi mereka, memantau mereka juga ya, karena kamu udah siap siaga untuk mengantisipasi ya perilaku-perilaku jahat atau perilaku-perilaku buruk yang mau mereka lakukan ke kamu gitu ya, agar tidak terjadi ya
agar tidak jadi, agar tidak bisa merugikan kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu udah antisipasi ini ya, tapi kamu bawaannya santai aja di sini, relax ya, sambil kamu minum kopi ya atau ngeteh ya, sambil kamu mengamati ya, sambil kamu observer ya, sambil kamu analisa ya, kira-kira apa nih ya rencana mereka, apa yang mereka lakukan ya. Kadang-kadang kamu melihat ya pergerakan mereka ya, kamu melihat aktivitas mereka, apakah ini masih dalam tahap aman ya, tahap safe ya, apakah mereka akan melakukan sesuatu ya, atau pengen ngusilin kamu atau ngerjain kamu lagi ya. Itu kamu mengawasi ya, mulai melihat dan mulai mengamati gerak-gerik mereka saat ini. Nah seperti itu, tapi kamu lebih santai ya, kamu lebih optimis sekarang loh guys ya, aku merasanya ya, kamu tuh lebih optimis ya, karena aku merasakan bahwa kamu sekarang energinya positif loh guys ya, kamu itu punya banyak energi positif dan ini dikonfirmasi oleh The Sun ya guys ya, karena kamu sekarang ini kayaknya udah tidak terpengaruh lagi dengan mereka, atau kalau saat ini kamu berkonflik ya, masih dengan mereka berkonflik, maka aku sarankan kamu jangan sampai terpancing oleh kelakuan buruk mereka ya, oleh kelakuan buruk mereka kamu jangan sampai terpancing loh guys ya, karena itu nanti energi positif kamu bisa kesedot sama mereka dan energi negatif mereka bisa ketarik ke kamu ya, padahal kamu di sini ya punya banyak energi positif ya, sayangi energi positif kamu ya. Aku merasakan beberapa dari kamu ini sudah optimis ya guys ya, untuk bisa mengantisipasi perilaku toksik orang-orang yang berkonflik sama kamu ya guys ya. Dan beberapa dari kamu ini ada yang masih berkonflik ya, masih apa ya, masih terkoneksi sama mereka gitu loh guys ya, sehingga ada yang masih diselimuti oleh energi negatif ya. Maka kalau kamu masih diselimuti oleh energi negatif, ada baiknya kamu menetralisir ya, menetralkan energi kamu ya. Lawannya negatif itu positif, jadi harus banyak-banyak ya melakukan hal-hal yang positif ya, dan itu bisa mencharge energi kamu balik ke positif kembali kayak gitu ya guys ya. Dengan kamu memiliki energi positif, maka kamu akan lebih optimis. Dengan kamu lebih optimis, maka kamu akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini ya guys ya. Oke. Dan kalau energi kamu tuh udah positif ya, otomatis ya vibrasi kamu, frekuensi kamu itu naik. Nah, dengan frekuensi atau dengan vibrasi dan frekuensi kamu yang naik, maka itu akan menarik yang namanya keberuntungan masuk ke dalam kehidupanmu ya. Dan di sini ada energi abundance ya guys ya, keberlimpahan ya. Di Empress ini kemakmuran ya. Walaupun mereka berusaha untuk mencoba ya menjatuhkan kamu atau mengalahkan kamu atau menyaingi kamu atau mencoba untuk menghancurkan kamu, ngerjain kamu ya, melakukan berbagai macam cara ya, depan belakang gitu ya, ngirimin black magic ya, energi negatif itu tidak akan atau mental selama kamu memiliki energi positif yang sangat besar ya. Karena energi positif yang sangat besar ini akan ngepek pada yang namanya hoki atau keberuntungan yang menarik keberlimpahan atau abundance ya, dalam hal tentunya material ya, atau pundi-pundi keuangan atau pentacles ya. Jadi pentacles kamu yang seret, yang mau dibikinnya mandek seret, rezekinya jadi seret ya, itu nggak bisa ya guys ya, kalau kamu punya energi positif yang lebih besar ya. Karena di sini ada energi abundance ya, terkoneksi dengan energi abundance, otomatis ya keberlimpahan itu terkoneksi juga ya dengan yang namanya pentacles atau keuangan ya. Jadi keuangan kamu akan tetap jalan ya, tetap kamu akan mendapatkan income yang stabil ya, bahkan lebih ya, sesuai dengan usaha kamu atau sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Seperti itu loh guys ya. Jadi kamu jangan khawatir lagi ya kalau mereka kirim-kirim black magic kah ya, atau energi negatif untuk menghancurkan usaha atau pekerjaan atau karir kamu kah ya.
terus berefek pada pentacles atau keuangan kamu yang jadi stuck atau seret, kamu nggak perlu khawatir loh guys ya. Gunakan energi positifmu ya, tambahkan energi positifmu agar bisa menarik yang namanya hoki atau keberuntungan yang terkoneksi dengan abundance atau keberlimpahan dalam material ya guys ya. Di sini ada energi abundance ya atau keberlimpahan yang dikonfirmasi oleh cards dari The Empress ya, dan ini endingnya ke pentacles atau ke keuangan akan menjadi lebih bagus lagi gitu ya guys ya. Jadi di sini ya guys ya, kalau kamu bisa berpikir cerdas dan bertindak cerdas ya, maka yang akan kamu dapatkan adalah hasil yang maksimal dan positif ya. Maka yang akan kamu dapatkan adalah hasil yang maksimal, yang tentunya lebih positif ya, yang lebih baik ya guys ya. Karena di sini ada energi keberlimpahan yang terkoneksi dengan kemakmuran ya guys ya. Jadi fokuslah sama kerjaan kamu, karir kamu ya guys ya. Jangan mau energi kamu itu terkuras habis oleh orang-orang toksik yang berkonflik sama kamu ya guys ya. Lepaskan energi mereka, jangan sampai kamu terkontaminasi. Sayang loh guys ya, kalau kamu diserang dengan energi negatif, maka lawannya adalah energi positif. Perbesar energi positif kamu ya. Dengan kamu memperbesar energi positif kamu, maka kamu bisa menolak energi negatif itu ya. Kamu bisa membuat energi negatif itu sirna ya guys ya, dengan kekuatan energi positifmu seperti itu. Jadi kamu jangan terlalu atau bahkan jangan sampai terkoneksi dengan orang toksik yang sedang berkonflik sama kamu ya guys ya. Saran aku, fokuslah sama hidupmu sendiri saat ini ya, karena banyak sekali hal-hal baik yang menanti kamu di depan sana loh guys ya. Dan di sini gunakan kecerdasan kamu ya, kalau kamu masih stuck posisinya. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang sudah menggunakan kecerdasan kamu. Itu kenapa ya aku merasakan bahwa kecerdasan kamu membuat mereka tidak berdaya ya. Beberapa dari mereka itu tidak berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, karena mereka udah tahu bahwa kamu tuh cerdas, bahkan lebih cerdas daripada mereka ya. Mereka berbuat seperti ini, kamu udah tahu antisipasinya seperti apa ya. Kalau kata ya, kalau ada yang bikin virus gitu ya, kamu udah tahu antivirusnya, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh udah ngerti gitu loh guys ya, bahwa hal yang negatif itu lawannya hal yang positif. Nah seperti itu, jangan negatif kamu tambahin negatif lagi ya, malah tambah jadi kayak gitu loh guys ya. Jadi kalau mereka menghembuskan atau mengirimkan energi negatif, maka lawannya adalah energi positif. Nah seperti itu guys. Jadi dengan kebijaksanaanmu, dengan ketegasanmu, dengan kecerdasanmu ya guys ya, kamu sebetulnya mampu melawan mereka ya guys ya. Melawan mereka itu tidak perlu kowar-kowar sana sini ya, tidak perlu kamu juga mencari validasi atau menginginkan konfirmasi atau memberi konfirmasi terhadap mereka juga tidak usah ya guys ya. Kenapa? Karena kamu cukup berfokus sama dirimu sendiri untuk mengejar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan. Wujudkanlah itu, karena itu sasaran mereka yang ingin mereka hancurkan itu ya. Yang mereka ingin hancurkan adalah karir kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu. Maka itulah yang kamu perlu proteksi. Nah, dan yang kamu perlu antisipasi adalah perilaku mereka tentunya ya, dengan cara ya kamu memperbesar energi positif kamu untuk mengalahkan energi negatif mereka. Jadi jangan dihiraukan ya, jangan dipedulikan, abaikan saja kelakuan-kelakuan toksik atau energi atau kelakuan-kelakuan mereka yang berenergi negatif ya. Mereka akan kena batunya sendiri gitu ya. Kamu harus lebih memilih fokus pada kehidupanmu, pada bidang-bidang yang kamu tekuni saat ini, pada apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan saat ini. Lebih baik seperti itu ya guys ya. Untuk bisa memperbesar yang namanya energi positif, maka kamu perlu menghindarkan diri dari serangan energi negatif. Dan serangan energi negatif itu bisa berupa kata-kata dari mereka yang menyakitkan, yang sengaja mereka lontarkan untuk
bisa membuat kamu marah, kesal, sehingga kamu akan terkontaminasi energi negatif mereka juga, kayak gitu loh guys ya. Maka sudah saatnya kamu mengantisipasi dengan kecerdasanmu ya, dengan kamu bertaktik, dengan kamu berstrategi ya, dengan kamu tetap positif ya guys ya. Maka itu bisa mengantisipasi perbuatan, perilaku, kelakuan mereka yang negatif itu. Nah, seperti itu. Jadi kamu santai aja, relax aja ya guys ya. Kamu karena kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mengantisipasi hal-hal negatif yang mereka kirimkan. Oke guys, demikian readingan situasi dan antisipasi dari situasi yang ada ya guys ya. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Well guys, mari kita reading oracle-nya ya. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada triggers, alternative, oke, and last one is ada unexpected ya guys ya. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Wah, sesuai sekali dengan temanya ya. Di sini ada triggers ya guys ya. Nah, di sini kamu diminta untuk tidak terpancing ya guys ya dengan kelakuan-kelakuan toksik mereka atau perilaku-perilaku mereka yang menyebalkan. Jangan sampai kamu terpancing ya oleh kelakuan-kelakuan mereka yang toksik ya guys ya. Kamu perlu menjaga emosi kamu, jangan sampai emosi kamu terpancing, dan jangan sampai mereka bisa memancing emosi kamu ya. Lebih baik kamu menarik diri untuk fokus ke dalam kehidupan kamu sendiri ya guys ya, ketimbang meladeni kelakuan mereka. Mereka itu tidak akan berhenti untuk gangguin kamu ya guys ya, mengusik kamu ya guys ya, sampai mereka bisa menghancurkan apa yang mereka ingin rusak atau hancurkan, kayak gitu loh guys ya. Karena mereka memiliki penyakit hati di sini ya guys ya. Orang iri, orang dengki itu nggak ada obatnya loh guys ya. Jadi percuma aja meladeni mereka ya. Nanti energi kita terkontaminasi dengan energi negatif mereka ya. Nanti energi positif kita habis ya, atau kesedot sama energi negatif mereka ya. Jangan sampai ya guys ya. Oke, jadi pesannya di sini ya, kamu jangan sampai terpancing oleh apapun yang mereka lakukan, kata-kata mereka ya, kelakuan-kelakuan mereka, tindakan-tindakan mereka yang menyebalkan ya, yang bikin kamu kesal atau emosi ya. Lebih baik kamu menghindar, menjauh, pergi ya. Jangan apa ya, jangan kamu meladeni mereka gitu ya guys ya. Kamu lebih fokusnya ke diri kamu sendiri aja. Kamu bisa mengamati mereka dari jauh ya, untuk jaga-jaga atau mengantisipasi kelakuan atau perbuatan mereka ya, yang mungkin mau curang atau mau ngerecokin hidup kamu gitu ya guys ya. Kamu bisa mengamati atau memonitor mereka dari jauh gitu, tapi kamu jangan sampai terlibat dengan mereka gitu ya guys ya. Jangan sampai kamu terlibat atau terkoneksi lebih jauh dengan mereka, karena mereka itu energinya sangat-sangat negatif ya guys ya. Jangan sampai energi positif kamu itu terkuras ya, atau habis untuk meladeni kelakuan-kelakuan mereka yang toksik, karena memang mereka tuh sengaja berkelakuan kayak gitu ya, karena tujuannya untuk bikin kamu kesal, biar kamu tuh terpancing amarahnya. Nah akhirnya kan kamu negatif, jadi kamu nggak fokus lagi sama hidup kamu nggak fokus lagi sama kerjaan kamu ya, untuk bisa mencapai impian kamu, cita-cita kamu. Akhirnya kamu waktunya habis untuk hal-hal yang tidak berguna, yang mana itu memang sengaja mereka lakukan agar kamu itu terpecah fokus atau konsentrasinya, kayak gitu loh guys ya. Jadi pesannya di sini, jangan sampai kamu terpancing emosi dengan perilaku toksik orang-orang yang berkonflik atau berseteru sama kamu kemarin-kemarin atau saat ini, kayak gitu loh guys ya. Kemudian di sini pesannya juga ada alternatif ya. Kamu bisa menggunakan berbagai macam cara ya guys ya. Kamu bisa menggunakan pilihan-pilihan yang tersedia, opsi-opsi yang ada ya, dari hasil pikiran kamu, hasil pemikiran kamu, ide kamu, atau gagasan yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kamu ya guys ya, tentang cara kamu memperbaiki kualitas hidup kamu, terutama bagian-bagian yang telah dirusak atau dihancurkan, dijungkir balikkan ya oleh orang-orang toksik itu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sempat
karirnya hancur atau rusak ya, pekerjaannya terbengkalai ya, atau rezekinya seret ya, atau income-nya menurun gara-gara kelakuan orang toksik. Nah, di sini pesannya coba carilah solusi ya, solusi yang tepat, dan pilihlah opsi-opsi yang tepat untuk bisa membantu kamu memperbaiki bidang-bidang atau bagian-bagian yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Nah, gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya kamu perlu memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di dalam hidupmu. Ya, gunakan pilihan atau opsi yang ada ya guys ya. Tidak ada rotan akar pun jadi, ibarat kata seperti itu ya. Jadi kamu jangan menunggu untuk bisa sukses itu ya, kamu menunggu harus punya banyak uang dulu, harus ada modal dulu. Jangan menunggu itu ya guys ya. Gunakan pikiran kamu ya, munculkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan yang bisa membantu kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Akan ada ya guys ya, tiba-tiba sesuatu yang menginspirasi ya, ide atau gagasan yang bisa membantu kamu ya, sebagai opsi atau pilihan yang dapat kamu pergunakan untuk memperbaiki sesuatu yang telah dirusak atau sesuatu yang berantakan atau terbengkalai ya. Itu bisa kamu bereskan, kamu bisa selesaikan ya, dan kamu harus yakin ya guys ya dengan itu. Oke. Kemudian di sini ya guys ya, pesannya buat kamu ya, jika kamu ya lebih fokus kepada dirimu sendiri ketimbang orang-orang toksik yang berkonflik sama kamu, yang lagi marahan sama kamu, atau yang lagi berseteru sama kamu abaikan, kamu tidak pedulikan, kamu cuek ya, kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri, kamu bekerja untuk dirimu sendiri, kamu mengusahakan apa yang kamu usahakan saat ini, kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan saat ini, maka percayalah ya guys ya, di depan sana itu sudah menunggu hal-hal yang tidak terduga, ada berkah buah dari kesabaran kamu ya. Karena orang-orang toksik atau orang-orang yang saat ini berkonflik sama kamu itu adalah bagian daripada ujian kamu untuk naik level, ujian kamu untuk bisa mendapatkan berkah, hadiah, gift istimewa dari semesta, kayak gitu loh guys ya. Jadi balik ke kehidupan kamu, fokus lagi untuk bisa mengerjakan berbagai hal yang sudah kamu kerjakan, lanjutkan lagi untuk dikerjakan ya. Segala hal yang sudah tertunda kamu selesaikan ya, kamu jalankan lagi ya. Berusahalah untuk move on, untuk maju, bergerak, berprogres ya, agar kamu bisa mendapat suatu pencapaian ya, bahkan puncak kesuksesan ada di depan sana ya guys ya. Di depan mata kamu ini sudah ada berbagai hal yang menakjubkan yang disediakan oleh semesta. Tapi tantangannya ya tadi ya, kamu berkonflik sama orang atau kamu bergelut sama orang-orang yang toksik ya. Maka lepaskan ya, agar kamu tidak terkoneksi lagi dengan mereka dan lebih fokus ke kehidupan kamu ya, agar kamu bisa mendapatkan suatu pencapaian ya, agar kamu bisa memperoleh suatu keberkahan dalam hidupmu. Karena di sana di depan mata kamu ya, itu ada hal-hal yang tidak terduga yang mana itu akan membuat kamu tersenyum. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, selalu optimis, selalu semangat ya guys ya. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Apapun situasi kamu, apapun kondisinya ya, kamu harus selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Jadilah versi terbaik untuk dirimu ya guys ya. Selalu fokus dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Semoga saja itu akan memberikan hasil yang memuaskan dan maksimal, yang bisa merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke guys, itu aja ya readingan buat kamu. Well guys, demikian readingan kali ini ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, dan berkomentar juga. Aku juga ucapkan ya guys, terima kasih banget buat kamu-kamu yang sudah memberikan support dan doa untuk channel Rajkumari Tarotipator. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator terus eksis, berkembang, dan bisa memberikan readingan-readingan yang memberi manfaat untuk kita semua ya guys ya.
Untuk kamu, subscriber baru, newcomer, welcome to Rajkumari Tarutipator Channel. Selamat bergabung dan silahkan berpartisipasi di kolom komentar ya guys ya. Aku senang sekali bisa kenal kalian semua. Salam kenal dari aku ya. Oke guys, kita akan reading lagi ya guys ya. Kita akan bertemu lagi di readingan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Semangat selalu, sehat selalu, dan percayalah bahwa apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan benar-benar membuat kita bisa tersenyum. Sampai jumpa lagi, see ya.